Oh, Bandungnya mana? Ciamis. Ciamis mana? Pangandaran lah. Jadi saya gitu, yang agak terkenal dulu aja Pangandaran. Pangandarannya mana? Saya ternyata orang Parigi, orang kampung, orang Pucuk Ibun lah. Orang kampung Baulisung, orang yang sangat orang kampung. Jadi saya dari pesisir Pangandaran Parigi ke sana. Sekarang jadi ibu kota Kabupaten Pangandaran. Dan saya kemarin waktu di sana setelah selama 3 tahun saya dipinjam ya dari BPKP, masih di BPKP saya dipinjam untuk membantu pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pangandaran. Dan saya waktu itu tahun pertama menyusun APBD, bahkan ide yang pertama waktu itu belum ada bupati, bupatinya masih pejabat bupati. Di dalam APBD itu sudah saya munculkan bantuan guru ngaji, guru keagamaan itu. Dan saya waktu itu bentuknya untuk kegiatan. Bahkan buat saya ini orang kampung. Jadi pada saat saya bisa ngaji, pada saat saya tahu tentang agama, itu kan dari guru ngaji, guru keagamaan ya. Yang pertama mengenalkan tentang agama itu kan guru agama. Ya. Yang membentuk karakter kita. Ya, kalau di Islam itu yang khutbah Jumat, tiap hari Jumat itu kan ajengan yang ada di situ. Saya bilang, kenapa sih selama ini kok nggak ada sentuhan tuh kepada guru ngaji atau guru-guru keagamaan itu? Kenapa? Maaf, saya sampai berseloroh begini. Saya berani masuk badan, saya berani masuk penjara gara-gara saya ngasih bantuan guru kepada guru keagamaan. Waktu itu dan akhirnya 3 tahun saya di sana berjalan dengan lancar dan baik. Ya mungkin tidak seberapa, tapi kenapa sentuhan pemerintah terhadap guru keagamaan itu selama ini seolah-olah guru keagamaan itu mandiri saja gitu. Padahal dia yang membentuk karakter, membentuk kenapa kita saling bisa toleransi, kan guru-guru keagamaan. Ya, hakikatnya itu. Nah, di sini ternyata di Kota Bandung luar biasa. Ternyata oleh Pak Wali dijadikan suatu misi Pak Wali ya, bahwa Bandung agamais itu ya, bentuknya adalah bantuan. Mungkin tidak banyak ya. Tadi seperti dibilang oleh Pak Mohon bahwa keuangan negara itu kan ada yang transfer dari pusat itu untuk gaji, untuk biaya operasional. Kebanyakan kita yang untuk di daerah itu adalah dari PAD, dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu dari mana? Dari pajak hotel, pajak restoran, PBB, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak reklamasi. Dari situlah kita akan mendapatkan uang-uang. Karena kalau dari pusat itu sudah jelas alokasinya. DAK sudah diarahkan untuk membangun apa. Kemudian dana-dana lain sudah diarahkan. Gitu. Sementara untuk yang lokal, yang muatan lokal misi wali kota yaitu Bandung Agamais, kan tidak di semua kabupaten kota. Maka itu akan dibiayai dari PAD, pajak-pajak daerah. Nah, oleh karena itu, jadi sangat terbantu kepada kemampuan keuangan daerah itu. Mungkin di beberapa daerah yang lain mungkin tidak akan mampu kayak di Pangandaran kan. Walau waktu itu memang PAD-nya juga masih berapa puluh miliar gitu kan. Di sini mungkin udah triliun gitu. Nah, di dalam regulasi kami dari inspektorat kita memang harus memantau dari mulai perencanaan. Perencanaannya diurut dari menyusun RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, OPD sampai muncul nama program kegiatan. Maaf saya jadi ya betul. Terima kasih. Jadi kegiatan-kegiatan itu jadi dari perencanaan diurut dari mulai RPJM tadi, RKPD itu mungkin nama-nama itu yang asing bagi Bapak Ibu sekalian ya. RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah. Jadi selama wali kota 5 tahun itu rencananya ada di situ. Yang dituangkan per tahunnya di dalam RKPD, rencana kerja pemerintah daerah itu. Yang nanti turun lagi ke OPD, yaitu ke dinas-dinas. Namanya Renstra. Turun lagi bentuk-bentuknya nanti namanya Renja. Renja itu apa? Bentuk-bentuknya
ada program, ada kegiatan. Kegiatan itu adalah misalnya kegiatan pembangunan jalan. Kalau di Kesa tadi Pak Mohon kegiatan artinya peningkatan kesejahteraan guru keagamaan. Nah, tapi disalurkannya lewat hibah. Nah, itu semua inspektor akan mengawal bagaimana perjalanan perencanaannya. Apakah itu sudah masuk ke dalam RKPD atau belum? Itu kan dikawal. Namanya review UAPPAS, review RKPD, kemudian review RKA, ini perencanaan kerja anggaran. Kemudian nanti akan review pertanggungjawaban atau audit pertanggungjawaban. Nah, sekarang anggaran sudah ada. Tadi sinyalnya Desember harus cair. Karena kalau tidak cair, tidak bisa nanti dicairkan di bulan berikutnya di Januari. Karena APBD itu menganut 1 tahun anggaran itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada saat 31 Desember tidak dicairkan, itu akan menjadi silpa namanya. Sisa lebih perhitungan anggaran. Jadi itu nanti akan menjadi uang gabung lagi dan tidak ada lagi anggaran itu kecuali kalau nanti dianggarkan lagi. Jadi makanya sangat bekerja dengan waktu nih. Harus Desember ini harus cair. Ya, anggaran sudah ada, pencairannya nanti Desember itu harusnya sih tiap bulan gitu ya. Tapi karena anggaran ini penambahannya ternyata di perubahan kemarin bulan Oktober sehingga baru mungkin bisa sekarang dicairkan. Tapi tadi kata Pak Kepala Kemenak, Bapak ya itu nabung ya. Itu nabung ya, yang celengan nanti ternyata alhamdulillah kita Desember bisa mendapatkan tambahan. Ya, tambahan. Nah, tata caranya anggaran sudah ada, nanti pencairannya lewat SP2D namanya. Jadi nanti Pak Mohon mengajukan SP2D untuk mencairkan ke BPKAD ya, ke Badan Keuangan. Nanti BPKAD akan mentransfer ke Kementerian Agama, Kementerian Agama akan mentransfer ke rekening-rekening organisasi. Kenapa ini harus disalurkan lewat rekening? Saya nggak punya rekening. Boleh nama gaduh seadanya. Makanya dari Kelapa Bandung itu di Pangandaran atas segala Bandung ya. Ya, ini di Kelapa Bandung lah. Insya Allah lah punya semua ya. Syukur-syukur bisa lengkap semua. Gitu. Karena apa? Ini bentuk kalau di dalam ilmu pengawasan itu adalah bentuk pengendalian internal. Supaya apa? Supaya pada saat pulang disertai bahwa lama kan sering kejadian ya. Yang dipotong ya. Ini buat administrasi segala macam apa aja lah alasannya gitu kan. Itu kan kalau kita lewat rekening udah masuk ke rekening. Ya. Jadi itu bentuk pengendalian internal. Bentuk pagar-pagar pengawasan supaya uang itu langsungnya kepada dia berhak menerima. Nah, paling nanti itu adalah proses pencairan. Saya menurut sedikit lagi sisi penentuan